Mulai, Bib. Mulai tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa SMA Negeri 1 Wanayasa, khususnya kelas 12. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan topik Surat Lamaran bagian 2. Baiklah anak-anakku, semangat ya. Sudah bangun semuanya? Siap-siap semua di depan HP-nya ya untuk mengikuti kegiatan ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang surat lamaran pekerjaan. Dan kalian sudah diberi tugas untuk membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan. Dan tugas kalian sudah dikumpulkan, namun belum seluruhnya, belum semuanya ya, masih ada yang belum mengumpulkan. Ibu sengaja menugasi kalian untuk mengumpulkan dalam bentuk manual di kertas folio, tidak harus diupload. Itu pertama, maksudnya untuk menghemat kuota ya. Dan yang kedua, agar tulisan kamu jelas terbaca. Karena kalau di classroom kadang-kadang tulisan kamu tidak jelas. Setelah Ibu periksa hasil tugas kalian, Ibu menemukan beberapa kesalahan. Secara umum, kalian memang sudah memahami. Namun masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam surat lamaran yang kalian buat. Baik itu di kelas IPA maupun di kelas IPS. Nah, pada hari ini Ibu akan mengoreksi kesalahan-kesalahan tersebut. Karena kalau tidak dikoreksi, khawatir nanti masih melakukan kesalahan. Karena surat lamaran ini sangat penting dan berguna buat kamu di tahun depan ya. Insya Allah tahun depan kamu akan membutuhkan surat lamaran pekerjaan ini. Baiklah, Ibu akan mengoreksi semua bagian, semua unsur dari unsur pertama sampai dengan unsur yang terakhir. Coba perhatikan ya surat lamaran yang ada di depan. Unsur yang pertama yaitu tempat tanggal surat. Nah, ternyata masih ada yang melakukan kesalahan. Pertama, di sini nama kotanya, nama tempatnya bisa ditulis Purwakarta. Kemudian tanggalnya, karena dalam iklan ini iklannya tertanggal 27 Juli, maka kita menulis surat lamaran tanggal 28 Juli 2020. Nah, ternyata di antara kalian ada yang menulis tanggalnya itu mundur. Ada yang 30 Juni. Ada yang 26 Juli. Itu kan secara logika tidak logis ya. Masa membaca iklan tanggal 27 Juli kok menulis suratnya tanggal 30 Juni. Berarti kan menulis surat lamaran dulu, baru membaca iklan. Itu kan tidak logis ya. Jadi seharusnya karena iklannya tanggal 27 Juli, maka kalian harus menulis tanggal setelah 27. Bisa 28, 29, 30, atau 1 Agustus, 2 Agustus, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian kesalahan yang kedua, penulisan bulan Juli. Ini nama bulan harus huruf kapital ya, diawali huruf kapital. Huruf kapital J itu harus kakinya tidak ke bawah, tidak di bawah garis, tapi di atas garis. Seperti ini penulisannya. Kemudian ada juga di antara kalian yang tidak mencantumkan tempat tanggal surat ini. Ya. Jadi unsur yang pertama itu harus ada tempat. Tempat kalian menulis surat ini di mana? Boleh ditulis Purwakarta atau kalau sedang di Bandung boleh ditulis Bandung ya. Nah, bahkan ada yang lucu ya, di antara kalian ada yang menulis Pikiran Rakyat 27 Juli 2020. Itu mah nama koran ya, bukan ditulis Pikiran Rakyat.
Jadi sekali lagi seperti ini ya, penulisan tempat, tanggal, surat. Kemudian yang kedua, ini kan minggu lalu juga sudah dibahas ya, lampiran dan hal. Nah, ada beberapa siswa yang tidak menuliskan lampiran dan hal. Padahal ini merupakan unsur penting, unsur yang kedua dari surat lamaran. Ya. Ada beberapa yang tidak menuliskan. Kemudian ada yang menuliskan lampiran titik 2 1 Romawi. Itu maksudnya apa ya? Sekali lagi yang dimaksud lampiran di sini adalah berkas-berkas yang kalian lampirkan yang dirinci pada bagian ini. Kalau ada 5 ditulis 5, kalau ada 6 ditulis 6 dan seterusnya. Penulisannya ada yang ditulis pakai angka 5 lembar. Minggu lalu sudah Ibu jelaskan bahwa ini harus ditulis dengan huruf L-I-M-A, 5 lembar. Perhatikan penulisannya, L-nya kapital, 5 pada L kapital, lembar L-nya kecil. Ya. Jadi hanya kata pertama yang menggunakan huruf kapital. Kemudian hal atau perihal, ini lamaran pekerjaan. Sama ini juga kata pertama diawali huruf kapital, kata kedua huruf kecil ya. Perhatikan itu harus ada di dalam surat lamaran ya, jangan sampai tidak dicantumkan. Kemudian yang ketiga, alamat surat, alamat yang dituju. Penulisan alamat minggu lalu sudah dijelaskan bahwa tidak lagi memakai kata kepada. Masih banyak kalian yang menuliskan kata kepada di sini. Tidak ada ya, jadi langsung YTH yang terhormat. Penulisannya perhatikan. YTH itu singkatan yang terhormat. Y-nya huruf besar, T-nya huruf kecil, H-nya huruf kecil, diakhiri tanda titik. Gitu ya. Kemudian ini harus yang dituju itu orangnya, tapi jabatannya tidak disebutkan ibu atau bapak. Tidak bapak atau ibu direktur, tidak. Tapi langsung jabatannya direktur PT Abadi Jaya. Nah, masih banyak yang menulis PT pakai titik. Tidak perlu pakai titik ya. Jadi kalau pakai titik salah. Kemudian di sini ada yang YTH PT Abadi Jaya. Tidak ada orangnya. Kalau yang terhormat itu kan ditujukan kepada orang, maka harus yang terhormat direktur atau boleh kepala personalia atau manajer atau HRD ya. Kemudian alamatnya Jalan Madurasa 10. Ini jalan ditulis lengkap, tidak boleh disingkat JL atau JLN. Madurasa 10 Bandung. Di sini tidak boleh pakai titik. Kalau pakai titik jadi salah. Nah, ada beberapa siswa yang menulis alamatnya itu tidak sesuai dengan petunjuk atau perintah. Jadi kamu tuliskan ada yang PT Hino, ada yang PT Sukagem, ada yang PT Jaya Sentosa dengan alamatnya yang semau-mau kamu gitu ya, tidak sesuai dengan iklan. Kan kita sudah membaca iklannya di Harian Pikiran Rakyat. Jadi nama PT-nya Abadi Jaya. Nah, ini unsur yang ketiga adalah alamat surat ya. Jadi jangan sampai nanti kamu salah lagi dalam unsur lamaran. Unsur yang keempat, salam pembuka. Nah, masih banyak ditemukan kalian menulis dengan format itu D-nya kapital, H-nya juga kapital. Ada H yang benar. D kapital, H-nya kecil dan pakai koma. Banyak juga yang lupa tidak pakai koma. Jadi di sini betul-betul dibutuhkan kecermatan ya. Yang namanya unsur kebahasaan dalam surat lamaran itu meliputi kata-katanya, huruf kapital, huruf kecilnya, tanda bacanya, titik komanya harus benar. Tidak boleh salah menempatkan, tidak boleh menghilangkan atau justru menambah. Nah, ini namanya salam pembuka dengan hormat ya. Jangan sampai salah tadi. Masih banyak yang hanya kapital, harusnya kecil. Kemudian ini isi surat. Isi surat itu diawali dengan paragraf pembuka. Karena surat ini dibuat berdasarkan iklan, maka kalimat pertamanya harus mengaitkan dengan iklan. Misalnya ini kan kalimatnya, menanggapi iklan yang dimuat di Harian Pikiran Rakyat 27 Juli 2020. Nah, ini kalimat kata menanggapi boleh saja diganti dengan kata yang lain ya. Tidak harus semua sama bunyi kalimatnya menanggapi. Boleh
sehubungan dengan, boleh setelah saya membaca, misalnya ya, setelah saya membaca iklan yang dimuat di harian. Nah, ini yang harus diperhatikan, nama harian pikiran rakyat harus ditulis miring. Jadi aturannya harus miring nih pikiran rakyatnya. Dan P-nya kapital, R-nya kapital. Masih banyak yang menulis pakai huruf kecil dan tidak miring. Bagaimana kalau tidak miring? Tegak saja hurufnya boleh? Boleh saja, tapi untuk mengganti bahwa itu cetak miring, kamu harus memberi garis bawahnya tuh ya. Kalau misalnya di harian pikiran rakyatnya itu tegak sama dengan yang lain, boleh saja, tapi harus pakai garis bawah itu sebagai pengganti cetak miring ya. Tentang dibutuhkannya pegawai baru, dengan ini saya. Nah, di antara kalian ada yang masih mengawali paragraf pembukanya dengan saya yang bertanda tangan di bawah ini. Itu kan surat yang dibuat atas inisiatif sendiri ya. Kalau surat berdasarkan iklan, kita harus mengaitkan dulu dengan isi iklannya, dimuat di mana gitu ya. Tentang dibutuhkannya pegawai baru, dengan ini saya. Nah, masih banyak jawaban kalian yang menyampaikan maksudnya itu di sini di atas. Dengan ini saya mengajukan lamaran untuk menjadi staf keuangan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Jangan di sana. Kan isi menyampaikan maksud surat itu nanti setelah selesai identitas. Jadi kan di sini dengan ini saya. Saya itu siapa identitasnya? Nah, saya itu dijelaskan, saya itu adalah nama Ahmad Saifuddin. Misalnya kalau nama kamu Ahmad Saifuddin ya. Nah, nama di sini disesuaikan dengan nama kamu, identitas kamu. Atau diganti dengan nama orang lain boleh. Nah, ini juga masih banyak yang salah nih. Menulis nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, alamat, nomor telepon. Masih banyak yang menggunakan huruf kapital. Yang benar pakai huruf kecil. Mengapa huruf kecil? Karena ini merupakan lanjutan dari kalimat ini. Kan tadi kalimatnya belum selesai. Jadi ini tuh bukan kalimat baru, bukan. Ini masih lanjutan. Makanya harus ditulis pakai huruf kecil. Jadi yang masih menggunakan huruf kapital, perhatikan ya. Jangan sampai nanti salah lagi. Nama Ahmad Saifuddin. Nah, kalau nama Ahmadnya tetap ini huruf kapital, karena ini nama orang. Tempat tanggal lahir juga diawali huruf kapital. Purwakarta 12 Agustus 2002 misalnya. Ya. Kemudian pendidikan. Pendidikannya itu lulusan SMA, tulis SMA, jangan SMA atau sederajat ya. Sederajat itu maksudnya boleh SMK gitu ya. Kalau SMA, SMA, kalau SMK, SMK. Nah, banyak di antara kalian yang menulis di sini ada yang S1, ada yang S2, tapi tanggal lahirnya, tahun lahirnya tidak mundur. Misalnya 2002 kan usia kalian baru 18 tahun. Masa sudah S1, masa sudah S2, kan tidak logis ya. Kalian itu baru lulus SMA, maka ditulisnya SMA. Kalau misalnya kalian mau menuliskan di sini sarjana S1, maka tahun lahirnya coba mundur 4 tahun belakang. Misalnya kalian lahir tahun 1997 atau 98, sehingga umur kalian sudah 22 atau 23 tahun, baru di sini kamu tuliskan S1 boleh, gitu ya. Jadi antara ini dengan itu harus nyambung gitu, jangan sampai lahirnya 2003, 2002 sudah lulus S1. Kemudian alamat, nah menulis jalan juga ini tetap ya, ditulis jalan, jangan disingkat. Terus di sini angka 30 tidak pakai nomor atau no 30 karena angka 30 sudah bermakna nomor. Kemudian di sini koma Purwakarta. Lalu nomor telepon, tuliskan. Ini diakhiri dengan tanda titik koma, jangan lupa ya. Banyak juga yang lupa tidak pakai titik koma. Nah ya, sampai sini tuh belum selesai kalimatnya, belum nih. Masih menggantung kalimatnya, belum selesai. Maka kalimatnya dilanjutkan dengan, nah ini menyampaikan maksud. Jadi menyampaikan maksud itu disimpannya di sini. Mengajukan permohonan untuk menjadi staf keuangan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Jadi kalau kamu tadi menyimpan kalimat ini di atas, salah ya. Karena kamu harus menjelaskan dulu identitas siapa kamu, baru di sini mengajukan permohonan. Jadi di sini ya. Jangan di atas. Nah, ini ada penulisan kata-kata di perusahaan, misalnya ini harus tulis terpisah. Yang Bapak atau Ibu pimpin, menulis Bapak atau Ibu, ini diawali huruf kapital karena ini samaan. Masih banyak yang masih menggunakan huruf kecil.
Nah, ini namanya isi surat. Nah, ini isi surat berikutnya adalah pernyataan lampiran. Kan tadi ditulis di atas 5 lembar. Nah, yang 5 lembar itu rinciannya adalah sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan. Mengapa di sini ada kata bersama? Maksudnya bersama itu bersama-sama dengan surat lamarannya. Ada berkas apa yang dilampirkan? Maka di sini harus menggunakan kata bersama. Bersama ini saya lampirkan 1. Nah, ini juga sama harus ditulis huruf kecil. Karena ini lanjutan dari sana. Bersama ini saya lampirkan, itu belum selesai kalimatnya. Maka dilanjutkan ke sini. Foto, kopi, ijazah, dan transkripnya yang sudah dilegalisasi masing-masing 1 lembar. Nah, yang harus diperhatikan adalah kamu menulis fotokopi masih banyak yang menulis foto copai. Ini ya, banyak sekali tuh yang menulis begini. Pakai C, pakai Y. Ini tidak baku ejaannya. Yang baku harus ditulis fotokopi sesuai dengan ucapannya ya. Apalagi ada yang disingkat hanya FC saja begitu. Salah ya. Kita tidak boleh membuat singkatan-singkatan semaunya sendiri yang tidak baku. Jadi harus ditulis fotokopi. Ijazah. Masing-masing 1 lembar. Nah, ada yang menulis 1 lembarnya itu double. Yang pakai angka 1, yang pakai huruf. Itu kan tidak efektif itu, menghambur-hamburkan kata. Jadi harus ditulis masing-masing 1 lembar pakai huruf yang benar ya, bukan pakai angka. Nah, ini 2 fotokopi KTP 1 lembar. 3 pas foto 1 lembar. Ukuran ada yang menulis pas foto itu ukurannya 24 semuanya. Kamu emang ada foto ukuran 24? Atau bagaimana bentuknya gepeng menurut ya? Jadi ukuran foto itu sudah baku ya, ada 3 kali 4, tidak ada yang 2 kali 4, tidak ada 4 kali 4. Ini 1 lembar. Kemudian sertifikat kursus komputer. Mengapa melampirkan sertifikat kursus komputer? Karena dalam iklannya kan syaratnya itu pelamar harus menguasai komputer. Nah, buktinya bisa berupa sertifikat ya, sertifikat kursus komputer 1 lembar. Coba kita jumlahkan ini betul 5 tidak? Nomor 1 ijazah dan transkrip masing-masing 1 lembar berarti jadi 2. Ini 1 lembar jadi 3. Ini 1 lembar jumlahnya jadi 4. Ini 1 lembar berarti jumlahnya jadi 5 lembar. Maka ini sesuai dengan tadi yang di atas ditulis 5 lembar. Paham ya? Kemarin ada yang bertanya katanya ini 9 itu dari mana? Jadi jumlah ini. Jumlah lembaran ini dijumlahkan maka jumlahnya 5. Nah, ini namanya ini pernyataan lampiran. Masih banyak kesalahan ya. Nanti kamu jangan sampai salah lagi. Kemudian penutup surat. Nah, ini penutup surat, paragraf penutupnya seperti sudah dijelaskan, kita harus menyatakan kalimat harapan. Karena dalam lamaran itu kita sangat berharap lamaran kita dikabulkan. Maka kalimatnya besar harapan saya, Bapak atau Ibu mengabulkan permohonan ini. Titik. Nah, kalimat terakhir ucapan terima kasih itu kalimatnya sudah baku ya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Kemarin masih banyak yang jawabannya hanya saya ucapkan terima kasih. Sudah Ibu katakan kata ucapan itu tidak baku, yang baku pakai awalnya mengucapkan. Kemudian ada yang menulis Bapak Ibunya itu masih huruf kecil. Perhatikan sedetil-detilnya ya. Jadi semuanya itu harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai ada yang salah titik koma. Nah, di sini diakhiri dengan tanda titik karena kalimat ini sudah berakhir. Nah, sedangkan unsur yang ke-9 ini merupakan salam penutup. Format saya ditulisnya sama seperti salam pembuka, diawali huruf H besar, saya kecil, diakhiri tanda koma, kemudian tanda tangan, lalu ditulis Ahmad Saifuddin, ini nama pelamar. Nah, bagaimana penjelasan Ibu nih? Sudah bisa dipahami? Jangan sampai kalian nanti salah lagi ya, karena ini merupakan bekal pengetahuan bagi kalian untuk nanti terjun di masyarakat, karena pastinya kalian akan membutuhkannya. Nah, bagaimana dengan surat lamaran yang dikirim secara online? Memang sekarang ini kebanyakan surat lamaran dikirim secara online.
Kalau misalnya kita mengirim lamarannya itu ke kantor-kantor lembaga yang sudah bonafit. Tapi kalau kalian mengirim surat lamarannya itu misalnya ke SMA Negeri Satuan ASA, itu cukup ditulis tangan, manual saja, dikirim langsung ya, tidak melalui online. Kalau surat lamaran itu dikirim melalui online, biasanya biasa di komputer, dan lampiran-lampirannya ini harus di-scan, ya, di-scan kemudian dikirimkan melalui online. Tapi kalau surat lamaran itu misalnya dikirim ke lembaga seperti sekolah ini, SMA Negeri Satuan ASA, maka surat lamaran itu cukup ditulis tangan, tapi tulisannya yang rapi, yang bersih, yang indah, yang terbaca. Karena tulisan tangan itu bisa mencerminkan sebagian dari kepribadian kita. Gitu ya. Bagaimana, sudah cukup jelas ya? Setelah Ibu periksa, ada di antaranya kalian yang sudah mengerjakan dengan hampir sempurna, hampir benar gitu, tapi tidak 100% benar. Ada saja kekurangannya, apakah itu kurang titik, apakah itu kurang koma, misalnya gitu ya. Jadi sekali lagi tolong diperhatikan agar benar-benar tugasnya benar 100% gitu ya, sehingga kalian bisa mendapatkan nilai 100. Nah, tugasnya untuk pertemuan kali ini yaitu, coba ditulis ya di buku ya tugasnya. Kalau minggu lalu tugasnya membuat surat lamaran berdasarkan iklan, sekarang coba buat surat lamaran atas inisiatif sendiri. Ya, jadi tulis tugasnya, buatlah surat lamaran atas inisiatif sendiri yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 1 Wanayasa untuk menjadi tenaga administrasi. Ya, itu tugasnya ya. Buatlah surat lamaran pekerjaan atas inisiatif sendiri. Berarti kalian tidak membaca iklan terlebih dahulu ya. Maka di kalimat pembukanya kalian tidak usah menuliskan iklan berdasarkan iklan yang saya baca, tidak ada ya. Ini tidak ada iklannya. Jadi kamu hanya mencoba-coba melamar, barangkali ada omongan gitu ya. Buatlah surat lamaran pekerjaan atas inisiatif sendiri yang ditujukan kepada Kepala SMA Negeri 1 Wanayasa untuk menjadi tenaga administrasi. Jelas ya? Gue harapkan kalian menyimak benar-benar ya, tidak ada lagi kesalahan ya tugas yang kedua ini. Kalau kalian sudah bisa melaksanakan membuat tugasnya dengan benar, berarti nanti kalian ketika membuat surat lamaran tidak lagi merasa ragu atau bingung ya. Cukup jelas kan? Ibu akhiri saja. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama sekali.